Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Tri Mahardika Channel untuk belajar matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal OSN Olimpiade Sains Nasional sebagai persiapan OSN tahun ini 2024 dan juga semoga bermanfaat bagi kalian semua untuk OSN di tahun-tahun yang akan datang. Ya, pada part sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi, yaitu materi bilangan dan juga yang lainnya yang terbagi menjadi dua buah video. Silakan untuk disaksikan terlebih dahulu, videonya ada di deskripsi dari video ini. Ya, dan untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang geometri. Baik, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama. Perhatikan gambar, di sini luas daerah yang diarsir adalah titik-titik, yaitu apakah 297, 279, 243, atau 234. Baik, sebelumnya, seperti biasa, bagi kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan materi yang lain di video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja kita selesaikan. Nah, di sini untuk bisa menentukan luas daerah yang diarsir, itu luas arsiran itu bisa diperoleh dari luas segitiga ABE, yaitu yang kiri, kemudian ditambah dengan luas segitiga ADE, akan tetapi nanti dikurangi dengan 2 kali dari segitiga ACE. Kita tulis luas segitiga ABE ditambah luas segitiga ADE dan dikurangi dengan 2 kali luas segitiga ACE. Ya, mengapa 2 kali? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Seandainya segitiga ABE ini saya beri warna hijau seperti ini, kemudian ditumpuk dengan segitiga ADE dengan warna kuning seperti ini, maka untuk bisa menyisakan daerah yang diarsir seperti tadi, kita harus potong untuk daerah segitiga yang berwarna kuning ini bagian bawah, 1, kemudian kita potong kembali untuk yang berwarna hijaunya, yaitu 2. Nah, sehingga untuk bisa menjadi luas daerah yang diarsir ini, maka perlu dikurangi segitiga ACE sebanyak 2 kali. Jadi, rumus ini sudah benar bahwa luas segitiga ABE ditambah luas segitiga ADE dikurangi dengan 2 kali luas segitiga ACE. Ya, langsung saja kita hitung. Di sini luas segitiga ABE itu setengah alas kali tinggi ya. Berarti setengah kali alasnya berapa? Yaitu ini ya, 18 dan tingginya 15. Kemudian dengan cara yang sama untuk segitiga yang sebelah kanan itu tentu alasnya sama, yaitu 18 dan tingginya 24. Kemudian 2 kali luas segitiga ACE berarti 2 kali setengah kali 18 kali 6. Ya, kita coret saja, kita bagi 18 bisa dibagi 2, hasilnya 9. Kemudian yang ini 24 bisa dibagi 2 ya, hasilnya adalah 12. Kemudian yang paling kanan itu 18 bisa dibagi 2 yaitu hasilnya 9. Kalau kita hitung masing-masing, di sini 1 kali 9 kali 15 hasilnya adalah 135, kemudian 18 kali 12 itu 216, kemudian dikurangi 2 kali 9 kali 6 ya, 9 kali 6 itu 54, 2 kali berarti 108 ya. 135 tambah 216 itu hasilnya adalah 351 ya. 351 dikurangi 108 hasilnya adalah 243. Jelas ya, jawabannya adalah yang C, 243 cm persegi. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Pada gambar yang ditunjukkan di bawah, ABC dan AEB merupakan setengah lingkaran. F merupakan titik tengah dari AC dan AF sama dengan 4. Berapakah luas daerah yang diarsir? Baik, langsung saja kita selesaikan. Nah, di sini luas daerah yang diarsir ini merupakan setengah lingkaran atau setengah lingkaran AEB, tapi terpotong oleh tembereng ini ya, tembereng yang berwarna putih ini ya. Sehingga luas arsiran ini sebenarnya bisa dicari dengan luas setengah lingkaran AEB, kemudian ditambah dengan luas segitiga ABF atau AFB yang ini, kemudian dikurangi dengan luas juring AFB ini ya. Ya, jadi luas segitiga AEB ditambah luas segitiga AFB, kemudian dikurangi luas juring AFB. Ya, di sini dalam soal sudah diketahui bahwa AF-nya 4 ya. Berarti ini 4, ini tentu juga 4 karena merupakan jari-jari lingkaran yang berwarna putih ini. Kemudian bagaimana dengan AB? AB menurut Pitagoras itu berarti 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat kemudian diakar ya, yaitu hasilnya adalah akar dari 32 ya, karena ini 16 tambah 16 ya.
Atau 32 ini kita ubah menjadi 16 kali 2, kemudian akar 16 itu 4, dan ini 2, berarti 4 akar 2 gitu ya. Sehingga AB ini panjangnya adalah 4 akar 2. Nah, kemudian kita akan cari masing-masing ya, mulai dari setengah lingkaran AEB, segitiga AFB, dan juring AFB. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu luas setengah lingkaran AEB. Ini adalah setengah lingkaran, yang mana luas lingkaran adalah pi r kuadrat, berarti ini adalah setengah pi r kuadrat ya, setengah pi r kuadrat. Tapi awas di sini R-nya adalah setengahnya dari 4 akar 2 ini ya, berarti 2 akar 2 ya, berarti setengah kali pi kali 2 akar 2 kuadrat. Ya, 2 akar 2 kuadrat itu hasilnya adalah 2 kali 2 itu 4, akar 2 kali akar 2 itu 2, berarti 8 ya, 8 kali setengah berarti 4, yaitu sama dengan 4 pi. Ya, setengah kali 8 pi itu kan sama dengan 4 pi ya. Kemudian untuk yang tengah yaitu luas segitiga AFB ini bisa dicari dengan setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali 4 kali 4, yaitu berapa? Hasilnya adalah 8. Ya, karena 16 bagi 2 ya. Kemudian untuk luas yang ini, seperempat lingkaran AFB ini bisa dicari dengan cara seperempat pi r kuadrat ya. Seperempat pi r kuadrat. R di sini berarti yang ini, yaitu 4. Itu sama dengan seperempat kali pi kali 4 kuadrat. Luas di sini 16 ya, 16 bagi 4 itu kan 4. 4 kali pi berarti sama dengan 4 pi. Ya, langsung saja kita masukkan. Yang ini luasnya adalah 4 pi, yang ini luasnya adalah 8, dan yang ini 4 pi. Berarti 4 pi ditambah 8 dikurangi 4 pi. Nah, ini kan 4 pi dikurangi 4 pi ini kan habis ya, sehingga yang tersisa tinggal 8. Jadi, luas daerah yang diarsir itu sama dengan 8. Ya, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi persegi yang besar adalah 4 cm dan yang kecil adalah 3 cm. Tentukan luas daerah yang diarsir dalam cm persegi. Oke, langsung saja kita selesaikan. Ya, segitiga itu luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Tapi kalau posisinya seperti ini, maka kita nggak tahu mana yang alas, mana yang tingginya, sementara tidak ada keterangan bahwa ini siku-siku. Yang ada keterangannya bahwa ukurannya ya, jadi ini adalah 4 cm untuk persegi yang besar, dan untuk persegi yang kecil itu adalah 3 cm seperti ini. Nah, cara paling mudah tentu tidak langsung menggunakan setengah kali alas kali tinggi, karena ini kita nggak tahu berapa alasnya dan berapa tingginya. Maka cara paling mudah adalah kita tarik garis bantuan, sehingga gabungan dari dua persegi ini menjadi persegi panjang yang besar berukuran 7 kali 4. Ya, kita tarik saja dari sini. Ya, kemudian misalnya ini adalah titik G gitu ya, kemudian maka DG ini berapa? Otomatis sama dengan yang ini, yaitu 3. Kemudian GF berapa atau FG? FG berarti selisih antara 4 sama 3 di sini ya, karena ini adalah 4, ini 3, berarti ini 1 gitu ya. Nah, ini adalah 1 cm. Nah, berarti luas arsiran bagaimana? Luas arsiran itu berarti luas total persegi panjang ABCD dikurangi dengan jumlah luas 3 buah segitiga ini, yaitu segitiga ABC, segitiga CEF, dan segitiga AGF gitu ya. Ya, kita tulis bahwa luas arsiran itu bisa dicari dengan luas persegi panjang ABEG dikurangi jumlah 3 buah segitiga yang berwarna putih itu, yaitu ABC, CEF, dan AGF gitu ya. Kemudian ABEG ini persegi panjang, berarti panjangnya 7 dan lebarnya 4, berarti luasnya berapa? Ya 7 kali 4. Yang ini setengah kali alas kali tinggi ya, setengah kali 4 kali 4, setengah kali 3 kali 3, dan yang paling atas ini setengah kali 7 kali 1 ya. Kalau kita hitung, yang ini berapa ini? Yang ini 28 ya tentunya. Kemudian yang ini 16 bagi 2 berarti 8, yang ini 9 bagi 2 berarti 4 setengah, yang ini 7 bagi 2 berarti 3 setengah. Berarti 8 tambah 4 setengah tambah 3 setengah. Ya, yang ini hasilnya adalah 16 ya, berarti 28 dikurangi 16 yaitu hasilnya 12. Jadi jelas ya, untuk luas daerah yang diarsir dalam hal ini adalah 12 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke latihan yang keempat. Perhatikan gambar di bawah ini, berapakah luas daerah yang diarsir? Ya, ini mudah ya sebenarnya. Ini hanyalah luas trapesium yang dikurangi setengah lingkaran. Awas ya, ini bukan lingkaran penuh ya yang untuk mengurangi, karena apa? Ini ada batas seperti ini. Jadi ini trapesium yang dikurangi dengan setengah lingkaran yang berjari-jari 2 cm ini. Ya, langsung saja kita selesaikan.
yaitu yang mana luas arsiran itu diperoleh dari luas trapesium dikurangi dengan luas setengah lingkaran. Ya, ingat luas trapesium itu apa? Yaitu jumlah sisi sejajar dibagi 2, kemudian dikali tinggi. Atau bisa kita tulis bahwa atas tambah bawah dibagi 2 kali tinggi, kemudian dikurangi setengah lingkaran, yaitu setengah pi r kuadrat gitu ya. Atas itu 4, bawah itu 6, tingginya 4, berarti 4 tambah 6 dibagi 2 kali 4, kemudian dikurangi setengah kali pi kali 2 kuadrat. Ini 10 bagi 2 itu 5 ya, 5 kali 4 itu 20, berarti ini 20. Ya, kemudian yang ini 4 bagi 2 itu 2, berarti kurangi 2 pi itu ya. Nah, di sini sebenarnya jawaban seperti ini sudah betul ya, 20 min 2 pi. Akan tetapi di sini kalau pi-nya misalnya kita ganti dengan 3,14, maka menjadi 20 dikurangi 2 kali 3,14, berarti menjadi 20 kurangi 6,28, hasilnya adalah 13,72. Oke ya, jadi dalam hal ini jawabannya adalah 13,72 cm persegi. Ya, kita lanjut untuk latihan yang terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika lingkaran besar berjari-jari 4 dan lingkaran kecil berjari-jari 2, serta luas daerah yang diarsir adalah 5/12 dari luas lingkaran besar, maka besar sudut RPI adalah titik-titik. Oke, langsung saja ya. Misalnya ini lingkaran yang kecil karena berjari-jari 2, berarti kita anggap L1 gitu ya, pi r kuadrat. Untuk L2 berarti lingkaran yang besar ini berarti jari-jarinya 4, berarti ini juga pi r kuadrat, R-nya R besar untuk membedakan saja ya. Awas, di sini untuk L1-nya berarti pakai R-nya 2 ya, berarti pi kali 2 kuadrat itu sama dengan 4 pi, sedangkan yang ini berarti 4 kuadrat ya, berarti hasilnya 16 pi. Ya, kemudian di situ dikatakan bahwa luas daerah yang diarsir itu adalah 5/12 dari luas lingkaran besar. Berarti luas arsiran sama dengan 5/12 dari ini ya. Ya, 5/12 kali 16 pi, 5 kali 16 itu kan 80 ya, 80/12. Kita dibagi 4 semua, 20/3 ya, 20/3 pi. Nah, padahal luas daerah yang diarsir dengan prinsip yang sama seperti segitiga di depan tadi, luas arsiran ini berarti berasal dari luas lingkaran kecil ditambah luas juring yang besar dikurangi 2 kali luas juring yang berwarna putih. Oke, misalnya di sini kita misalkan ini S, ini T, kemudian sudutnya X gitu. Ya, di sini berarti luas arsiran sama dengan L1, kemudian ditambah dengan luas juring PGR dikurangi 2 kali luas juring PTS. PTS itu yang kecil ini ya. Nah, di sini luas arsiran sudah tahu yaitu ini, kemudian L1 juga sudah tahu yaitu ini, kita ganti saja seperti ini, L1-nya sudah tahu, kemudian yang ini luas juring PGR kita kembali untuk menentukan luas juring itu X per 360 kali luas lingkarannya ya, karena ini lingkaran besar maka pakai luas lingkaran yang besar yang ini. Kemudian 2 kali luas juring PTS berarti 2 kali X per 360 kali 4 pi. Nah, di sini kalau kita lanjutkan ini masih sama, tidak berubah. Kemudian yang ini bisa kita coret ya, kita bagi 8 ya, ini 2, yang ini 45 gitu ya. Berarti pi per 45 X gitu ya, jadi seperti ini ya, kali 2 berarti 2 pi per 45 X. Yang ini berarti yang kita coret juga, ini 1 ya, jadi 90, berarti berapa? Nah, ini 2 pi per 90 kan sama dengan pi per 45 X. Ya, ini masih sama. Kemudian yang ini ada 2 pi dikurangi pi berarti 1 pi ya, jadi pi per 45 X. Kemudian ini berarti bisa kita kerjakan dengan cara ini dikurangi 4 pi, kita tulis saja seperti ini. Kemudian jika kita samakan penyebutnya ini menjadi per 3, ini menjadi 12/3 karena 4 itu 12/3 pi. Ya, setelah kita kurangkan ternyata 20 kurangi 12 8, berarti 8 pi per 3 seperti ini ya. Oke, kemudian X-nya berapa? X-nya berarti ini dibagi ini, berarti 8 pi per 3 dibagi pi per 45, atau kalau kita balik menjadi perkalian seperti ini posisinya yang kita coret, 45 per 3 adalah 15, kemudian pi dibagi pi itu habis, yang tersisa tinggal 8 kali 15, yaitu hasilnya adalah 120 derajat. Oke, jadi jelas ya, jawaban dari soal ini adalah 120 derajat. Oke, baik, demikian 5 buah latihan soal OSN oleh pihak Sains Nasional untuk materi geometri. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.
Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.